siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Gregorius Ferdiandaus. Saya dari kelas 2024D Prodi PGSD. Menganalisis video konflik di Poso yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristen. Ini disusun sebagai bentuk upaya untuk memahami secara mendalam penyebab, dinamika, serta upaya menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di Poso. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pendengar. Saya menyadari bahwa menganalisis video ini jauh lebih dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Oke, sebelum ke pembahasan yang lebih inti, di sini saya akan menunjukkan video tentang konflik Poso antara umat Islam dan umat Kristen yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Konflik Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Akhir tahun 1990-an, Poso menjadi fokus program transmigrasi pemerintah dengan tujuan membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Konflik Poso bertepatan dengan pecahnya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya pada malam Natal 24 Desember, seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Buntu Bisalemba menikam seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian tersebut, pemuka agama kedua belah pihak sepakat akar masalah kerusuhan adalah minuman keras. Kemudian pihak kepolisian menyita dan menghancurkan ribuan minuman keras itu. Namun beberapa hari setelahnya, pemuda muslim menemukan sebuah toko miras yang dijaga pemuda Kristen. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua belah pihak. Kemudian pada 27 September 1998, bentrokan terjadi lagi. Dipimpin oleh Herman Parimo yang merupakan anggota DPRD Poso, ia memobilisasi sekelompok orang beragama Kristen menaiki truk. Setelah itu, pada April tahun 2000 digelar persidangan Bupati Afgar Patanga. Dalam persidangan, Patanga didakwa menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Terdapat rumor sebagian dana digunakan menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan dan membakar dokumen-dokumen penting. Pada 15 April, anggota DPRD Provinsi dari PPP, Cailani Umar, memprediksi akan terjadi lebih banyak kekerasan jika calon bupati saat itu Damsik Lajani tidak terpilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengaku diserang sekelompok pemuda Kristen. Tak terima, pemuda Islam pun membalas dan terjadi bentrokan. Kapolres Poso pun akhirnya mendatangkan Brimob dari Palu. Namun di tengah penyerangan, anggota Brimob tak sengaja menembaki kerumunan massa. 2 orang tewas, yakni Muhammad Yusni dan Yanto. Sementara itu sebanyak 8 pemuda Islam lainnya mengalami luka-luka. 3 minggu sejak kejadian tersebut, gelombang balasan dilakukan oleh kelompok Merah Kristen. Pada 28 Mei ini serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Bahkan para wanita dan anak-anak juga ditangkap. Di antaranya mengalami pelecehan seksual.
konflik Poso mengakibatkan sebanyak 577 korban tewas dan 384 korban luka-luka. Tak hanya itu, sebanyak 7.932 rumah ikut hancur dan 510 fasilitas umum hangus terbakar. Kerusuhan berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla. Teman-teman telah menonton konflik Poso antara umat Islam dan umat Kristen yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, pada saat ini juga saya akan menganalisisnya. Konflik Poso antara umat Islam dan Kristen yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an memiliki latar belakang yang kompleks dan tidak semata-mata soal agama. Beberapa penyebab utama konflik ini adalah yang pertama itu ketimbangan sosial dan ekonomi. Ada ketegangan antar penduduk lokal, umumnya Kristen, dan pendatang banyak dari kelompok Muslim, terutama dari Bugis, Gorontalo, dan Jawa. Pendatang sering dianggap lebih berhasil secara ekonomi yang memicu kecemburuan sosial. Penyebab yang kedua itu politik identitas dan perubahan demografi. Perubahan demografi karena transmigrasi dan urbanisasi menyebabkan perubahan komposisi penduduk yang membuat sebagian kelompok merasa kehilangan kendali atas wilayah mereka. Elite politik lokal dan tokoh-tokoh tertentu memanfaatkan kegiatan ini untuk kepentingan kekuasaan. Penyebab yang ketiga itu runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Jatuhnya Soeharto menyebabkan kekosongan kekuasaan dan lemahnya aparat keamanan. Ini membuat konflik lokal lebih mudah meledak karena tidak ada kontrol yang kuat. Banyak konflik komunal muncul di era reformasi awal seperti di Ambon, Kalimantan, dan Poso. Penyebab yang keempat itu provokasi dan balas dendam. Konflik bermula dari perkelahian antara pemuda tetapi berkembang menjadi kekerasan antar kelompok karena aksi balas dendam yang terus berlanjut. Provokator atau termasuk dari luar daerah ikut mempengaruhi situasi. Yang kelima itu keterlibatan kelompok bersenjata dan ekstremis. Beberapa kelompok militan dari luar seperti Mujahidin masuk ke Poso, menyediakan basis pelatihan dan konflik pun semakin membesar. Yang keenam itu lemahnya penegakan hukum. Aparat keamanan dianggap memiliki salah satu kelompok atau tidak mampu meredam konflik secara adil. Kalau menurut saya, dalam nilai-nilai Pancasila, konflik ini kaitannya dengan nilai Pancasila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai dasar kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks negara Indonesia yang majemuk, sila ini juga menekankan pentingnya toleransi antara umat beragama, saling menghormati antara pemeluk agama, dan hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda keyakinan. Nilai ini menjadi fondasi moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, setiap warga negara Indonesia bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing tanpa adanya paksaan, diskriminasi, dan permusuhan antara agama. Kalau kita kaitkan dengan konflik di Poso, dalam konflik Poso yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an, nilai-nilai dari sila-sila pertama ini telah dilanggar secara nyata. Meskipun konflik tersebut dipacu oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi, namun unsur agama ikut menjadi pemicu dan pembakar emosi massa. Umat Islam dan Kristen yang sebelumnya hidup berdampingan mulai terpecah karena sentimen agama.
Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa, khususnya dalam hal yaitu toleransi antara beragama. Seharusnya masing-masing kelompok menjaga kerukunan, bukan saling mencurigai dan menyerang. Menghormati perbedaan keyakinan. Perbedaan agama bukan alasan untuk permusuhan. Menolak kekerasan atas nama agama. Kekerasan dan kebencian yang mengatasnamakan agama bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjunjung kasih sayang, kedamaian, dan kemanusiaan. Kita kaitkan dengan implementasi dalam pembelajaran. Konflik Poso menjadi pelajaran penting bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan tidak hanya dalam ibadah pribadi, tetapi juga dalam sikap sosial dan kehidupan bermasyarakat. Mengedepankan dialog antara agama daripada kekerasan, membangun kerukunan antara umat beragama dan semangat persaudaraan, dan menolak realisme provokasi yang memacu persatuan bangsa. Pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan seluruh warga negara harus bersama-sama menjaga agar nilai sila pertama Pancasila ini menjadi pedoman hidup dalam membangun Indonesia yang damai, adil, dan harmonis. Pada kesempatan ini saya akan membahas konflik di Poso yang menurut para ahli. Poso merupakan suatu wilayah kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Poso ini pun menjadi sekaligus ibu kota kabupaten. Kabupaten Poso secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan dan 133 desa dengan total jumlah penduduk 209.228 jiwa. Data Sulawesi Tengah dalam angka tahun 2006 yang dikutip Hendra Jaya et al. Pada tahun 2010. Untuk menganut agama di Poso relatif seimbang dalam hal penganut agama dengan 45% penduduk beragama Islam, 35% beragama Kristen, sedangkan sisanya penganut Buddha, Hindu, dan lainnya. Umumnya, agama Islam dipeluk warga pendatang dari Jawa, Lombok, Gorontalo, Sulawesi Selatan, serta penduduk asli Tojo. Sedangkan penduduk yang beragama Kristen berjumlah umumnya penduduk asli dari suku Pomona, Mori, serta pendatang dari Manado, Toraja, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Karnavin 2008, konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, ini kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, tempat peribadahan, dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang tanpa terkecuali terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan. Menurut Gorgali 2009, salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problem historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kondisi ini dapat dianalisis berdasarkan dengan konflik sosial. Menurut Koser 1978 menyatakan bahwa penyebab latar belakang dari konflik biasanya karena pertentangan atau pertikaian antar kelompok dengan identitas yang jelas, terlibat konflik dalam mengajar atau memperebutkan isu-isu tertentu seperti pertentangan nilai atau menyangkut klaim
terhadap status jabatan politik atau sosial, kekuasaan, pertentangan, dan sumber daya alam. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang kemudian sukses dan berhasil setelah mendapat keuntungan dari hasil tanaman, pertanian, dan perkebunan yang ditanamnya, terutama hasil tanaman coklat yang memberikan keuntungan besar pada tahun 1990-an. Keberhasilan pendatang ini membuat kesenjangan sosial terjadi di Poso dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi penduduk asli yang merasa termarginalkan dan tersingkirkan di tanah kelahirannya sendiri. Setelah termarginalisasi di bidang sosial ekonomi, terjadi pula marginalisasi di bidang politik yang membuat penduduk asli benar-benar merasa tersingkirkan. Hal ini terjadi karena pada masa lalu sebenarnya elit Kristen kekuasaannya dominan di pemerintah Kabupaten Poso, akan tetapi kondisi balik setelah Islam lebih banyak penganutnya di Poso. Karena dengan meningkatkannya penganut agama Islam membawa keuntungan tersendiri bagi elit politik Islam untuk memperoleh kursi kekuasaan yang lebih banyak di pemerintah jika menyangkut perolehan suara dalam pemilu melalui sistem agama. Kemudian dengan adanya keberadaan ICML yang mengembangkan elemen ikatan berbasis patron dan klaim berdasarkan identitas agama Islam semakin membuat elit kelompok Kristen semakin terjaminkan dan tersingkirkan dari pusaran kekuasaan politik di pemerintah Kabupaten Poso. Konflik di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini mulai pada bulan Desember 1998. Ini dianggap sebagai tahap pertama, kemudian meletus lagi pada bulan April dan Mei di tahun 2000-an. Tahap ini sebagai tahap kedua. Kemudian tahap ketiga meletus lagi pada bulan Juli tahun 2001. Dan selang beberapa bulan berhenti dan kemudian meletus lagi pada bulan November 2001. Ini sebagai tahap keempat. Menurut asumsi Koser 1957, mendefinisikan penyebab terjadinya konflik Poso yaitu perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Poso mengalami perubahan yang signifikan. Pelapor kemajuan didominasi oleh masyarakat pendatang, perpindahan kepemilikan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman dari penduduk asli ke penduduk pendatang juga mengalami transformasi. Ditambah lagi keberhasilan masyarakat pendatang dalam bertani dan berkebun pada puncaknya, yakni tahun 1990-an. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial dari penduduk asli yang merasa termarginalkan dari tanah kelahirnya sendiri. Masyarakat pribumi Poso tidak hanya mengalami marginalisasi di bidang ekonomi, akan tetapi disusul juga dalam bidang politik. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan jumlah penduduk agama Islam dari waktu ke waktu yang mempengaruhi proses perolahan suara dalam pemilihan kursi kepemimpinan di daerah Poso, sehingga terjadinya dominasi kepemimpinan oleh umat Islam di Kabupaten Poso yang sebelumnya didominasi oleh penduduk agama pribumi, yakni Kristen. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya Ikatan Kedekiwan Muslim Indonesia atau ICMI yang berbasis keislaman. Hal ini semakin berdampak pada permarginalan komunitas elit kelompok Kristen di Kabupaten Poso. Menurut Widayat et al. 2001, di sisi lain, elit politik Muslim memperoleh kursi pemerintahan melalui pemilu. Kondisi ini sebelum adanya penerapan desentralisasi. Poso merupakan konsep sharing power yang dasari atas dominasi agama dengan tujuan untuk menghormati keberagamaan sampai rotasi power sharing kemudian beralih tahun 1999. Pada tahun 1999, konstruksi politik berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara tidak lagi menjadi dasar pelaksanaan politik, akan tetapi berdasarkan suara terbanyak.
Dengan demikian, konflik sosial atau SARA di Kabupaten Poso erat kaitannya dengan upaya perubahan kekuasaan dan ekonomi berlabel agama. Dari segi historis, penduduk asli pribumi Kabupaten Poso merasa termajalkan oleh dominasi pendatang. Penduduk asli pribumi yang menganut agama Kristen merasa kehilangan identitasnya dalam situasi sosial. Oleh karena itu, konflik di Kabupaten Poso disinyalir karena adanya multi agama dan etnis yang diprovokasi para elit politik dengan isu sensitif, yaitu isu etnis dan agama. Menurut Sengaji mengatakan bahwa pihak yang memiliki kaitan dengan dana tersebut menyulut kerusuhan sebagai strategi menutupi korupsinya. Demikian pula dengan dana kemanusiaan bagi para pengungsi juga diindikasikan terjadi penyelebangan perilaku korupsi di samping orang pemerintahan juga dari pihak swasta atau penguasa. Indikasi karena itu makin jelas ketika beberapa orang yang terikat dengan dana kemanusiaan tersebut ditahan. Lestarinya konflik komunal Poso memiliki beberapa penyebab dan telah terakumulasi sedemikian rupa isu perubahan kekuasaan di aras lokal dan nasional, isu dana korupsi kredit usaha tani atau KUT, dan kuatnya program sipilasi yang menurutnya agar militer kembali menjalankan fungsi-fungsi keprajuritan dan meninggalkan kancah bisnis dan politik. Sementara adanya ketimbangan ekonomi antar masyarakat asli dan kaum migran merupakan pemicu bagi eskalasi konflik yang lebih besar. Semuanya terakumulasi dan dianggap sebagai penyebab awal dan lestarinya konflik Poso. Menurut Arianto Sengaji mengatakan bahwa konflik Poso tidak bisa direduksi sekedar sebagai kekerasan etnoreligi, di mana agama dan suku dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kekerasan. Saya mengakui bahwa kekerasan Poso boleh disebut dengan dominasi yang penuh dengan dimensi ekonomi politik, agama dan suku. Memang dipakai, tetapi dipakai bukan satu tujuan, tetapi sebagai alat untuk mengeksploitir, untuk menghalang dukungan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap kekerasan Poso yang dilakukan dengan pendekatan rekolonisasi antara kedua belah pihak tidak cukup untuk komprehensif karena dasar masalahnya ekonomi politik bukan etnologi. Menurut Yunus 2015 mengatakan salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh startope satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotipe kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalisasi, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia. Konflik Poso dan dalam konflik antaragama adalah bencana yang paling dominan. Bencana ini membentuk dan mengkontribusikan peristiwa-peristiwa kekerasan di Poso dan sekitarnya ke dalam narasi-narasi mengenai dua komunitas agama, Islam dan Kristen secara bertahap-tahapan. Bentuk produksi, reproduksi, bencana konflik Poso sebagai konflik antar agama antara lain dengan selalu dihubungkannya sebagai peristiwa kekerasan dengan komunitas agama Kristen dan Islam. Indikasi menghubungkan peristiwa kekerasan
dengan dua agama tersebut terlihat pada betapa seringnya pemerintah, media massa, termasuk bencana kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi memperkuat bencana konflik Poso sebagai konflik agama dengan menggunakan kategori agama dan suku yang mayoritas dan ada di Kabupaten Poso. Sementara itu, bergulirnya bencana terorisme tidak saja berhasil menggeser bahkan menenggelamkan bencana-bencana lainnya, tetapi juga memelihara bencana dominan yakni konflik Poso sebagai konflik antar agama. Meskipun menyebut terorisme hanya pada kelompok agama tertentu, ini menunjukkan bahwa konflik kekerasan yang masih berlangsung di Poso berkaitan dengan sentimen keberagaman. Dengan kata lain, bencana terorisme adalah wajah baru yang lebih global dari bencana konflik Poso sebagai konflik antar agama. Konflik Poso terbagi dalam 4 fase yang saling tumpang tindih dan memiliki bentuk kekerasan yang berbeda-beda. Fase pertama terdiri dari 2 kerusuhan kota pada Desember 1998 dan April 2000-an. Yang keduanya memiliki tautan jelas dengan persaingan di antara jaringan-jaringan patronase politik lokal. Tidak ada korban jiwa dan kerusuhan pertama, dan dalam kerusuhan kedua April 2000-an 7 orang meninggal dunia, 10 diantaranya karena ditembak polisi. Sebulan setelah kerusuhan kedua, eskalasi kekerasan berlangsung demikian cepat hingga konflik masuk fase baru ketiga, pembunuhan yang menyebar luas. Sedikitnya 146 orang, kebanyakan muslim, tewas terbunuh saat suatu subkelompok komunitas Kristen melancarkan renatan serangan kepada warga muslim. Fase selanjutnya keempat, menyusul pasca pembunuhan Mei Juni 2000-an, yakni fase konflik berkepanjangan dari kedua kubu yang berlangsung selama 18 tahun. Konflik Poso pada awalnya sangat terkait dengan kompetensi elit lokal. Saat konflik Poso meletus pertama kalinya akhir Desember 1998, saat itu berakhir masa tugas Bupati Arif Pataga. Perebutan kursi kepada kepala daerah terjadi antara Sekvida Yato Patiro dengan Damiski Larjani. Keduanya adalah tokoh Golkar, tetapi Damiski yang didukung PPD dan tokoh Muslim dan Yato Patiro didukung PDIP dan tokoh-tokoh Kristen. Keduanya gagal menjadi yang dipilih anggota DPRD hasil pemilu 1999. Konflik memanas lagi saat Sekvilda baru mau ditunjuk. Seorang tokoh PPD mengancam akan ada kerusuhan apabila Damski tidak ditunjuk sebagai Sekvilda. Sebaliknya, tokoh-tokoh Kristen menuntut Sekvilda dan kalangan mereka sebagai bagian dari power sharing. Konflik yang terjadi di Poso terbilang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang. Kerusuhannya masyarakat di Poso masih terjadi, utama adanya saling serang antar kelompok masyarakat. Konflik masyarakat di Poso sering disebut sebagai konflik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik yang terjadi di Poso sebagian konflik antar suku dan antar pemeluk agama yang berbeda. Konflik dengan sebutan konflik yang identitas agama dan suku seperti di Poso ini ada pula yang menyebut sebagai upaya untuk menutupi adanya persaingan dan perebutan kekuasaan politik di lokal di Poso. Sampai akhir tahun 2019, konflik Poso dapat dikemukakan telah berakhir dan sudah tidak ada lagi saling serang antara kelompok masyarakat secara terbuka. Dari konflik di Poso ini dapat menjadi pembelajaran dalam konteks langkah dan cara penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat. Toleransi menjadi kunci, menjadi modal soal yang cukup efektif untuk menghentikan konflik yang terjadi.
Kondisi seperti ini akan memerlukan perhatian dan kepedulian bersama. Hal ini karena dapat terjadi memunculkan kembali konflik jika masalah yang tersisa dan konflik Poso ini diabaikan. Misalnya terkait dengan kepemilihan tanah dan lahan. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa langkah yang telah dilakukan dalam waktu tahun 2004 sampai 2019 untuk resolusi konflik dengan menguatkan aspek pendidikan dan pembelajaran toleransi dan penguatan kearifan lokal budaya Poso. Oke, itu saja pembahasan dari saya terkait dengan konflik Poso antara Islam dan Kristen yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Terima kasih, salam semangat.